Salam planter untuk rekan-rekan semuanya. Kembali lagi dengan saya di channel Mr. Chan. Pada video kali ini saya akan mengulas sedikit. Mungkin dari rekan-rekan sebelumnya ada yang bertanya mengapa saya selalu menerangkan bahwa memang untuk areal gambut itu perlu sekali diperhatikan mengenai drainase. Jadi perlu saya jelaskan di sini berkaitan dengan pengaturan drainase di areal gambut. Sebenarnya banyak sekali manfaatnya, bukan hanya untuk menjaga agar permukaan dari areal gambut itu sendiri tidak turun, tetapi ini sebagai terutama menghadapi musim kemarau, di mana untuk areal gambut ini memiliki potensi kebakaran di areal tersebut. Ini kalau kita tidak memiliki ketersediaan air yang cukup, ini bisa menjadi satu masalah yang besar nantinya. Makanya salah satu fungsi dari drainase itu adalah selain untuk menjaga permukaan dari gambut agar tidak turun, juga sebagai cadangan air apabila nanti terjadi kebakaran. Selain itu juga untuk areal gambut ini apabila terlalu kering, jadi untuk areal gambut ini akan memiliki potensi kebakaran yang tinggi. Karena apa? Areal gambut itu sebenarnya bukan tanah. Jadi dia adalah material-material organik. Kalau kita lihat secara detail di situ, secara teliti di situ, dia seperti remah-remahan material organik atau bekas kayu-kayu lapuk seperti itu. Kalau dia kering, itu sangat mudah sekali apabila nanti tersulut api seperti itu. Karena memang untuk areal-areal gambut sendiri apabila terjadi kebakaran itu pemadamannya sangat sulit, karena posisi api itu dia menjalarnya tidak berada pada permukaan tanahnya, tetapi pada area yang memang berada di bawahnya. Jadi dia menjalar di bawah permukaan dari gambut itu sendiri. Jadi untuk memadamkan apinya sangat sulit sekali. Ini adalah salah satu contoh tanaman di areal gambut. Nih, pada miring semua. Ini bisa kita lihat di sini, nih terutama seperti ini. Nah, nih di sini, ini posisi ini kering nih. Ini kan kering nih. Ini bukan tanah, ini lebih seperti apa ya? Material organik yang saya tadi bilang seperti remah-remah kayu. Ya. Di sini terdapat parit nih. Parit. Ini dibuatnya 21. Artinya dua baris nih, satu baris, dua baris dengan ini jalan panen, dua baris. Nah di situ ada parit lagi, nah tuh melintang, itu ada parit lagi, artinya parit 21, dimana walaupun kondisi seperti ini paritnya tetap ada airnya, jangan sampai kering seperti ini. Ini tadinya waktu dibuat adalah parit 1x1, dimana lebarnya 1, dalamnya 1. Namanya biasanya kalau di areal perusahaan namanya field drain, karena memang berada di dalam field, dalam blok. Nah di ujung bagian sebelah sana itu, jadi aliran ini nanti larinya ke collection drain, dimana sebelum dia memasuki collection drain itu dibuat stop ban. Stop ban itu tingginya nanti mengikuti seberapa tinggi air yang akan kita perlukan untuk tetap bertahan di sini. Seperti itu. Misalkan dari permukaan tanah kita membutuhkan sekitar 40 cm ataupun 30 cm dari atas permukaan tanah, maka tinggi stop bannya juga dibuat sama. Jadi batas air untuk bisa keluar hanya sebatas itulah. Ini tanah gambut seperti ini. Nah kalau kita ambil, ini bukan tanah nih. Ini adalah seperti apa ya? Material-material organik yang memang bukan tanah. Dan apabila dia terkena paparan panas yang memang cukup untuk menimbulkan api, maka dia akan terbakar. Seperti itu. Dan apinya mungkin pada saat menyulut dia berada di permukaan. Tapi selanjutnya dia akan masuk ke dalam tanah ini, dimana menjalarnya dia lewat bawah. Jadi untuk memadamkannya memang sangat susah. Biasanya pada saat terjadi kebakaran di areal gambut,
karena memang untuk memadamkan apinya di area permukaan itu sangat sulit. Jadi merambatnya dari bawah biasanya diperlukan alat berat. Jadi alat berat itu fungsinya untuk menggali, ya, untuk menggali. Tujuannya adalah untuk memblocking supaya api itu tidak makin lebar untuk menjalarnya, seperti itu. Ini sangat susah sekali untuk memadamkan api. Biasanya sih kalau di areal gambut kebakaran itu nggak tanggung-tanggung, bisa sampai puluhan hektar, bahkan bisa sampai ratusan hektar. Bayangkan saja kalau memang areal kebun kita seperti itu terbakar mungkin sampai puluhan hektar, kerugiannya itu berapa, seperti itu. Belum lagi pada saat pemadamannya, belum lagi efek terhadap tanamannya, dan masa pulih tanaman apabila memang dia setelah terjadi kebakaran itu tidak singkat. Ya kalau dia hidup, kalau dia berlanjut mati itu yang jadi masalah lagi. Di beberapa daerah mungkin curah hujan pada bulan Februari ini masih tinggi, tapi tidak ada salahnya apabila kita meningkatkan waspada terhadap ancaman kebakaran, terutama kebakaran lahan. Jadi memang kalau di daerah ada sebagian yang memang masih curah hujannya tinggi, seperti daerah di tempat saya sekarang ini, di daerah Bangka, curah hujannya tidak terlalu tinggi, dimana kalau kita lihat dengan rata-rata harian itu kayaknya posisi suhunya sudah mulai meningkat dari musim hujan pada sebelumnya. Jadi kemungkinan ini sudah masuk dalam peralihan menuju ke musim kemarau. Untuk kebutuhan parit itu sendiri sebenarnya menyesuaikan dengan kondisi areal. Jadi tidak harus pada areal gambut itu dibuat 21. Mungkin kalau mau mengukurnya sebenarnya bisa dilihat dari kondisi lapangan itu secara langsung. Bisa mungkin bagian penanggung jawab lapangannya survei secara langsung di areal itu berapa jumlah parit yang diperlukan, ataupun mungkin pada saat pembukaan areal di mana perlu dilakukan peninggian untuk areal yang akan ditanami, bahkan mungkin harus dibuat platform, maka dibuat parit yang memang lebih besar dan lebih dalam. Banyak hal yang harus dipertimbangkan pada saat kita melakukan pembukaan lahan, terutama areal gambut. Kenapa kita harus merencanakan secara matang-matang? Karena memang ketika kita melakukan pembukaan areal terus menanamnya, itu adalah bukan investasi yang sedikit. Jadi kita melakukan investasi dengan harapan investasi itu akan menghasilkan income bagi kita selama masa dia bisa diambil hasilnya. Biasanya sih 25 ataupun bahkan kalau memang produksinya masih tinggi 30 tahun. Jadi jangan sampai ketika kita sudah menginvestasikan biaya yang cukup mahal, justru di tengah-tengah jalan kita terjadi kebakaran. Ini justru mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Kebakaran lahan juga menjadi konsentrasi bagi pemerintah dalam memperhatikan. Biasanya ini menjadi suatu kejadian yang rutin tahunan. Jadi di mana pada saat musim kemarau terjadi kebakaran lahan yang besar-besaran sehingga mengakibatkan kabut asap bahkan mungkin sampai negara tetangga. Dan hati-hati untuk kita para pengelola kebun, pemerintah tidak main-main dengan penalti ataupun denda atau bahkan mungkin hukuman ya apabila areal kita mengalami kebakaran dan terbukti kita dengan sengaja membakarnya. Makanya dari itu saya tidak menyarankan untuk membuka areal ataupun membersihkan areal dengan dibakar, karena banyak sekali kerugiannya dan merugikan orang lain. Demikian informasi sedikit dari saya. Mudah-mudahan mampu membuka pemikiran rekan-rekan semua mengenai banyaknya ataupun kerugian apabila terjadi kebakaran di areal, terutama areal memang sudah kita investasikan banyak biaya di situ. Oke, mudah-mudahan bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya dan salam planter.